Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sobirin dari kelas Hajimitsu A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bumpo ya atau bungkai. Untuk yang pertama adalah perubahan bentuk Naike dan Zu. Nah, Nai di sini artinya tidak ada kalau Nai-nya berdiri sendiri atau pola kalimatnya tidak diikuti dengan kata perubahan kata kerja ya. Nai di sini berasal dari kata arimaseng atau yang berarti nai. Berubah tidak jika ada perubahan kata kerja. Contohnya ini berasal dari kata yomimas ya, membaca, jadi yomanai tidak membaca. Nai dan zu ini sama-sama berarti tidak. Nah, rumusnya adalah jika grup 1 vokal I ke A berubah menjadi ke A lalu ditambahkan zu atau nai, misalnya ikimas, ikanai atau ikazu yang artinya tidak pergi. Untuk grup 2 masnya hilang lalu langsung saja ditambahkan zu atau nai. Yang grup 3 itu harus dihafalkan ya. Untuk nai sendiri si mas berubah menjadi sinai, untuk yang zunya menjadi sezu, untuk yang kimas bentuk nainya menjadi konai, untuk yang bentuk zunya menjadi kozu. Nah, zu di sini partikelnya biasanya menggunakan ni atau juga bisa menggunakan d ya. Nah, ini contoh kalimatnya naide yang artinya tanpa, atau bisa juga menggunakan pola zuni yang artinya tanpa juga, sama-sama berarti tanpa ya. Untuk kata bendanya adalah nasi ni. Rumus atau syaratnya berada di tengah posisi kalimat atau bisa diartikan T2 dengan. Contohnya adalah Mizuo nomanaide tabemasu. Dengan tidak minum air akan makan, atau tanpa minum air akan makan. Nah, yang selanjutnya adalah pola kalimat naide kudasai yang berarti tolong jangan. Ini perintah sopan ya. Ada juga perintah yang tidak sopan yang kemarin sudah kita bahas 2 kali, yaitu adalah nani t titik atau t di ujung kalimat yang berarti lah. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video yang kemarin udah dibahas. Nah, untuk contoh naide kudasai di sini adalah tabe naide kudasai, tolong jangan makan. Untuk selanjutnya adalah untuk melanjutkan pola kalimat tadi, di sini ada bentuk larangan atau dilarang atau jangan, yaitu menggunakan bentuk jiso ru lalu ditambahkan na. Biasanya digunakan untuk simbol larangan keras atau juga bisa digunakan untuk keadaan genting, dan juga bisa digunakan dari atasan ke bawahan ya. Rumusnya adalah jisoke ditambahkan na. Contohnya adalah sawarimas berubah menjadi sawaruna atau yang diartikan dilarang menyentuh. Yang selanjutnya adalah nani minus, terus minus juga yang berarti kalau, atau bisa juga dijelaskan gimana ya, menggunakan pola nani tara atau narimaseng, nani ba atau dekimaseng. Nah, untuk yang kalimat negatif pertama itu sunnah ya. Jadi boleh menggunakan kalimat pertamanya aja, misalkan tabe tara kalau makan, atau tabe nakatara kalau tidak makan. Contoh di sini kan sudah jelas ya, sudah disebutkan. Nah, contoh di sini ada tabe nakatara dame, kalau tidak makan tidak boleh, yaitu yang diartikan harus makan ya. Jadi harus di sini, oh ya lupa saya, di sini artinya harus ya. Jadi bentuk negatif kalau
terus ditambahkan bentuk negatif lagi, yang konteks di sini negatifnya narimaseng, dekimaseng, ikemaseng, yang berarti tidak boleh ya, atau yokunai ini bebas ya menggunakan apa saja, yang berarti harus. Nah selanjutnya adalah nakutewa ikemaseng. Nah di sini saya akan hanya menjelaskan ku di sini perubahannya itu ini kan berasal dari kata nai ya, atau tidak atau pertama bungkai di sini artinya harus. Nah nakute ini berasal dari kata nai, yang nai ini i-nya ini kan ikeoshi, berubah bentuk menjadi kute untuk penyambung kalimat. Wa-nya di sini partikel ikemaseng ini sama kayak yang tadi, atau tidak boleh, ikemaseng, dekimaseng, tarimaseng sama aja dame. Nah yang artinya adalah kalau tidak minum tidak boleh. Nomana kutewa ikemaseng, kalau tidak minum tidak boleh, yang artinya adalah harus minum. Nah yang selanjutnya adalah pola kalimat ru kotoga dekimas, atau yang berarti bisa, atau kata benda langsung ga dekimas, yang artinya bisa juga. Nah selanjutnya adalah kata kerja no sama no perihal. Untuk rumusnya adalah jisoke ditambah kotoga dekimas. Untuk kata benda langsung disambungkan dekimas. Nah koto sendiri itu kan berarti perihal atau hal ya. Jika ditambahkan kata kerja sama dengan adalah hobi atau kesukaan. Contohnya adalah di sini contoh yang dekimas ya. Unten suru kotoga dekimas, bisa perihal menyetir. Atau juga contohnya yang hong o yomuno ga suki desu, suka perihal membaca buku. Jadi di sini partikel wa, ni, mo, o atau ga nya kata kerja atau kata sifat diubah ke kata benda terlebih dahulu ya. Contohnya kata kerja futsu ditambah koto no atau kabe, atau kata sifat i-nya muncul, na-nya muncul, lalu ditambahkan koto no kabe yang berarti hal atau perihal. Selanjutnya adalah ini ketinggalan ya. Pola naku temo ides, tidak perlu atau tidak apa-apa yang tadi. Jadi kata kerja kalau ditambahkan konteksnya plus atau i atau daijoubu atau oke, dekimas atau ikimas, itu berarti tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa. Nah di sini pakai pola kalimat nakute. Nah maunya di sini sunnah ya, jadi boleh dipakai atau enggak. Nah contohnya adalah konakute mo ides, kalau tidak datang pun tidak apa-apa. Atau juga bisa konakute mo daijoubu desu, kalau tidak datang pun tidak apa-apa. Nah selanjutnya adalah nani mae, yang arti sebelum. Untuk kata kerja menggunakan jiso ditambahkan mae ni, kata benda menggunakan no ditambah mae ni yang berarti sebelum. Nah untuk lampau waktu atau lamanya waktu itu jika ditambahkan mae ni yang berarti bukan sebelum, atau ya bisa juga sebelum tapi lebih tepat ke yang lalu. Contohnya bisa juga sih diartikan sebelumnya. Contohnya taberu mae ni teo araimas, sebelum makan mencuci tangan. Contoh yang kedua adalah mika mae ni yokohama e ikimasta, 3 hari yang lalu atau 3 hari sebelumnya telah pergi ke Yokohama. Nah di sini ada tambahan untuk pembahasan jam ya. Jika jadi misalkan terdapat soal jam 1:45, terus kita untuk mengkakuninya niji jugofung mae desu ka, misalkan apakah jam
jam 2 kurang jam 1 kurang 15 menit kah? Nah, ini sama aja ya, misalkan Saco atau Bujonya menyuruh kita datang untuk pada jam 13.45 atau kita bilangnya Juyoji Jugo Fung Mai desu ka? Atau jam 2 kurang 15 menit, apakah jam 2 kurang 15 menit kah? Nah, yang selanjutnya adalah membahas partikel no. Nah, no di sini berarti dari atau dari sama dengan milik. Contohnya Nihon no kuruma desu, mobil dari Jepang. Yang selanjutnya adalah pola bake, perubahan bentuk bake. Untuk grup 1 masnya hilang, vokal I menjadi vokal E ditambahkan ba. Contohnya ikimas menjadi ikeba. Yang kedua adalah mas, grup 2 masnya hilang lalu disambung langsung reba. Untuk grup 3 si mas menjadi sureba. Untuk grup 3 kimas menjadi kureba. Untuk kata sifat i-nya hilang langsung disambung kereba. Untuk kata sifat na menggunakan naraba. Untuk kata benda sama aja kayak kata sifat na. Nah, selanjutnya adalah tambahan waktu ya. Pembahasan waktu di sini penting ya. Jadi ada WPB, waktu punya batas atau ujung angka. Contohnya hari ya. Hari di sini Senin kan sampai Minggu, nggak mungkin ada hari lain. Nah, tanggal 1 sampai 31, nggak mungkin ada tanggal 32. Untuk bulan ada 12, detik 60 detik, menit 60. Ditambah nih kata kerja atau kata keterangan yang berarti nih di sini adalah pada. Contohnya adalah yoji ni ikimas, pergi atau berangkat pada jam 4. Nah, batas waktu di sini boleh menggunakan partikel ni. Untuk WTB, waktu tidak punya batas. Contohnya adalah lamanya waktu nani kang, misalkan isu kang, itu nggak perlu atau tidak bisa memakai partikel o, ga atau ni ya. Hanya wajib untuk lamanya waktu, lamanya jam, selain jam sunnah. Jadi maka misalkan kayak minggu atau lamanya waktu bulan itu sunnah ya, wajib hanya untuk jam. Nah, selanjutnya adalah keterangan waktu, misalkan kayak asta, kesa, kino, kyo dan lain-lain itu tidak menggunakan partikel ni, o atau ga. Nah, di sini nih. Tapi misalkan kayak memakai partikel nih itu harus diikuti dengan kai atau to atau jumlah, do atau jumlah. Contoh di sini adalah isukang ni ikai sakasimas, bermain bola 1 kali per 1 minggu. Nah, ini di sini boleh digunakan karena di sini ada kata keterangan kai atau kalinya ya. Jadi misalkan kayak satuan, takaran, lampaunya waktu, lalu diikuti kata kerja atau kata keterangan, itu enggak butuh partikel. Contohnya koibito ga futari imas, pacarnya ada 2 orang. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.